Kalau misalnya gue flashback nih, gue sendiri ternyata banyak bikin kesalahan selama gue jualan online dan jujur itu gue sesalin sampai sekarang gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya dulu gue nggak segoblok itu gitu ya, kayaknya gue jauh lebih kaya deh. Gitu. Tapi kan dulu gue goblok ya jadi gue nggak kaya-kaya kali ya. Mungkin karena itu kali ya. Nah sebenarnya gini, gue tahu kalian pasti punya banyak kesalahan dan mungkin kalian pengen nyontek sih kesalahan gue apa. Nah gue mau cerita. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat lo klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Jujur, gue mulai jualan online itu kalau nggak salah sekitar tahun 2012, 2013, 2012 akhir lah kayak gitulah. Dan di awal dulu gue jualan itu, awal tuh gue mulai dari BlackBerry, Twitter gitu ya, SEO gitu. Di zaman itu yang ini gitu ya, yang jalan gitu ya. Nah, beberapa kesalahan jujur sampai sekarang gue sesalin adalah lagi. Dulu, entah karena gue nggak punya duit atau gue nggak punya modal kali ya. Jadi dulu itu gue tuh ketika belajar gue otodidak. Gitu ya, gue cari berbagai materi gitu kan. Kalau zaman dulu bukan lewat YouTube ya, tapi lewat artikel gitu kan, yang gratisan gitu kan. Gue nggak mau pakai yang berbayar. Kenapa? Bayar buat gue musuh. Gue nggak punya duit. Dulu waktu itu gue maksudnya kayak di kamar kosan gitu ya, nggak di kamar kosan sih, di kamar orang tua gue tapi yang bentuknya lebih bobrok dari kamar kosan. Terus udah gitu berantakan banget, cuman ada laptopnya lambat, laptop lama, ada internet dulu tuh pakai Telkom Speedy, namanya inget gue, ya kan. Nah jadi gue cari yang gratisan, gue baca, gue cobain praktek. Dan dulu selama kayak apa ya, di awal tuh kayak bukan di awal, mungkin kayak sekitar hampir 2 tahun gue menghindari segala sesuatu yang bentuknya berbayar. 1 tahun lah, 1 tahun lebih lah. Jadi gue semuanya pengennya organik, pengennya gratis. Kalau bisa kerja, kenapa kita bayar? Oh, itu dulu jujur kesalahan gue paling goblok gitu ya. Kenapa? Karena gini, gue dapat penjualan pertama itu setelah 3 bulan. Lo kebayangin ngerjain terus. Kalau dulu ngejar dari Google itu kan SEO ya, pengen muncul, nyari keyword, riset keyword, terus bikin artikel. Oke, bikin artikel, terus nggak boleh sama. Jadi gue sehari kayaknya gue nulis artikel tuh 2 apa 3 gitu loh per hari gitu kan. Baca punya orang, edit, rombak biar lolos dari plagiarism checker gitu istilahnya dulu. Nah itu sehari 3 dan nggak ada yang nanya gitu. Ada sih yang nanya gitu kan, tapi lama gitu tau. Jujur itu lama banget. Dan waktu itu gue punya beberapa kompetitor gue di barang yang gue jual tuh barang suplemen itu banyak, beberapa kompetitor bahkan mereka tuh sebulan tuh bisa jual sampai 800 juta. Mereka bisa punya untung 200 sampai 300 juta di tahun segitu. Lu bayangin sekencang apa mereka, dan gue tuh organik. Nah kenapa? Ternyata salah satu perbedaan yang gue sadar adalah beberapa kompetitor gue, mereka daripada lama melakukan yang kayak gue, mereka langsung endorse apa ya dulu istilahnya ya, seleb Twitter. Kalau Twitter dulu di Twitter gitu kan, pada promosi lewat Twitter yang akun-akun besar, mereka nge-endorse di situ, mereka dapatin leads banyak, sedangkan gue masih berkutat nulis artikel. Memang akhirnya setelah 3 bulan gue dapat penjualan pertama, setelah 1 tahun penjualan gue lumayan stabil, bisa tembus di angka 100 juta. Tapi kenapa yang gue sesali adalah kalau gue misalnya berani modal dikit, gue mungkin jauh lebih cepat. Progress learning curve gue lebih cepat dan nggak selama itu. Ya. Nah terus lanjut ya cerita gue ya. Itu 2012-2013 penjualan gue lumayan. Dan terus ketika gue jualan, satu hal yang dulu gue sesali adalah ketika misalnya gue udah mulai nemu nih, oh cara jual kayak gini. Gue dulu banyak buang waktu gue buat memfokuskan jualan barang yang gue punya. Contoh gini misalnya nih, kalian kalau jualan kan pasti punya beberapa barang ya. Kayak gue dulu punya produk suplemen tuh manfaatnya macam-macam nih. Ada yang buat A, ada yang buat B, ada yang buat C, ada yang buat D, ada yang buat E. Nah, kesalahan gue adalah harusnya gue fokus aja di satu market. Misalnya, market gue pengen kurus gitu ya. Nah, harusnya gue fokus aja. Lu kurus, gue jadi spesialisasi orang yang jago untuk produk pengurus. Lu mau apa gue punya nih, pokoknya seputar kurus gue jadi nomor 1 deh. Nah, kesalahan gue adalah di kurus gue udah mulai menang. Nah, buat lebih besar, gue tuh bukan memperbesar menjadi top leader di sini, tapi gue mencari selain kurus apa lagi ya? Orang pengen putih. Dan gue mau ngulang lagi guys itu proses yang lebih lama lagi. Dan ini salah satu yang sekarang udah nggak pernah gue lakuin. Gitu. Jadi kalau gue udah punya satu market, gue bakal cari kebutuhan mereka apa, gue bakal langsung upselling dan cross selling di situ. Gitu ya, itu bakal jauh lebih cepat. Gitu ya. Nah, itu gue lakuin lagi tuh 2014, 2015, 2016 gitu. Gue melakukan seperti itu dan akhirnya kayak ini dapat duit, tapi ini nggak bisa kaya-kaya banget. Yang ini dapat dikit, yang ini dapat dikit, yang ini dapat dikit. Gitu ya. Nah, kemudian gue sendiri termasuk orang yang lama dalam bangun tim dan mempercayakan ke orang lain. Nah, kenapa? Karena gini, gue ngerasa dulu gue bikin sendiri bisa, ya udah gue aja sendiri.
gitu ya. Dan itu melelahkan, membuang waktu, dan jadinya gue nggak punya waktu. Dan duit juga segitu-segitu aja, nggak kaya-kaya amat. Nah ini berbanding terbalik ketika sekarang misalnya gue bikin Mea, gue bikin beberapa company sekarang, gue nggak ngerjain semua sendiri, tapi gue bikin konsepnya, gue bikin strateginya, gue bikin apanya, dan gue bikin tim mereka yang mengerjakan, dan itu jauh lebih cepat. Bahkan gini, nggak harus semuanya bikin tim sendiri, bisa jadi kayak gini contoh. Beberapa hal gitu ya, ada yang misalnya kita ngerjain repot, daripada kita bikin, kita vendorin, lempar ke orang lain. Sama kayak kalian gini deh, kalian jualan online, terus udah jualan, lo ngerasa nih, oh di iklan kurang, di konten kurang, di live kurang, daripada lo bikin semua sendiri, lemparin ke orang lain, selalu lemparin ke kita yang kerjain. Banyak kok brand sekarang ngelakuin seperti itu, dan itu umum banget. Bahkan itu bisa dibilang, jujur ya, itu lebih untung. Kenapa? Contoh gini, kemarin kita baru lebaran, sadar gak? Banyak di antara kalian bisa owner pasti yang ngalamin pusingnya kenapa? Nggak jauh dari gini, lo bulan Maret, awal baru gajian. Tengah Maret lu THR, sekarang April gajian lagi, mateng lo 3 kali gajian, gitu kan? Keluar berapa coba? Sedangkan ketika lo kayak contoh gini, lu kerja sama kita di Mea, lu bayar ke kita, lu kagak usah misingin 1, 2, 3 karena udah bayar sekali, udah dapat satu tim lebih, kerjaannya jauh lebih efektif. Jadi itu adalah kesalahan gue dulu nih. Jadi gue dulu apa-apa gue kerja sendiri, gue jalan sendiri, dan itu lama. Sampai akhirnya berarti kalau dari 2013 ke sekarang 2025 itu dihitung-hitung udah 22 tahun. Kalau misalnya ketika dari awal itu gua, lu bayangin 2013 sampai gua bener-bener 2013 ke 2025 bukan 22 tahun ya, 12 tahun. Kalau misalnya gua dulu itu lebih pintar gitu ya, mungkin bisnis gua sekarang bisa 3 kali lipat karena percepatannya itu jauh lebih cepat dibandingin gua yang kerjain semuanya gitu ya. Nah, kesalahan gue yang berikutnya adalah itu. Jadi ketika gue nggak mau modal, gue kerjain sendiri, gue nggak beli waktu. Beli waktu tuh apa? Beli waktu tuh tadi bikin tim. Dan bikin tim ini juga sebenarnya kalau sekarang nih ya, gue senang beli waktu itu adalah ketika bikin tim, kalau bisa jangan cari yang bodoh dan lu ngajarin. Gitu. Gue ada masuk di satu perusahaan. Perusahaan ini mereka tipenya mirip sama yang gue lakuin dulu. Jadi kalau bangun tim cari dari yang murah, ngajarin, dan itu buat gue jauh lebih bego daripada udah langsung hire yang pinter yang ngerti. Lu bisa langsung lari, ngapain lu harus tuntut ngajarin orang jalan dulu? Udah lu ajarin nanti dia kabur gimana? Ngulang lagi dari nol kan. Nah itu adalah 4 atau mungkin berapa ya tadi, udah 4 atau 5 kesalahan yang gue lakuin gitu ya. Dan sekarang kalau misalnya gue lakuin, gue nggak akan lakuin itu, dan gue lakuin sekarang itu jauh lebih cepat gitu ya. Sekarang gini, gue mau tanya nih sama kalian, ada nggak dari kesalahan-kesalahan gue yang lu lagi lakuin? Kalau ada, tulis dong di komen. Atau gini, ada nggak penyesalan kalian, dan atau kalau gini benar atau salah ya, nanti gue bakal bikin jawabannya di Q&A. Tulis semua pertanyaan di komen, jangan lupa buat like dan share.